Di akhir zaman ini, Anda membutuhkan sebuah komunitas rohani, di mana itu adalah tempat kita untuk saling membangun dan saling menolong dalam tugas kita sebagai murid Kristus. Bergabung dan terisap di dalam KUL adalah jawabannya. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi konter yang disediakan di semua cabang GBI Lewi. KUL, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Ayo ikut KUL. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan doa, pujian, dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani proskuneo yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seseorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Pertama, penyembahan egosentris yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Kedua, penyembahan bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatan bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity, yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan.
Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tertinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita dapat kembali menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Lewi yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Darmayanto Rawatan, Gembala GBI Lewi, dengan penuh sukacita menyambut kehadiran kita semua dalam ibadah di GBI Lewi. Welcome home. GBI Lewi adalah rumah bagi kita semua. Dan saya percaya kita semua akan bertumbuh di GBI Lewi. Saya mengajak seluruh jemaat untuk terlibat secara aktif dalam seluruh kegiatan di GBI Lewi, di antaranya ibadah kul dan ibadah kategorial yang ada. Bagi para orang tua, saya juga menyampaikan ada kelas sekolah minggu, di mana seluruh kakak sekolah minggu dengan penuh kasih dan sukacita melayani anak-anak kita dan membawa mereka dalam pengalaman baru bersama dengan Tuhan Yesus. Dan khusus GBI Lewi Living World, disediakan ruang nursery untuk ibu menyusui. Sekali lagi, welcome home. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita siap beribadah pada pagi hari ini, amin. Mari kita siapkan hati kita, sebelum itu mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami ada pagi hari ini Tuhan, itu karena Engkau Bapa. Kami pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia Tuhan, Kau berkati Indonesia Tuhan. Dari Sabang hingga Merauke Tuhan, semua pulau-pulau yang ada Tuhan, Kau yang berkati Tuhan. Tuntunan-Mu atas Indonesia terjadi Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini Tuhan, dari yang teratas hingga terbawah Tuhan, di sekitar daerah kami Tuhan, Kau yang berikan berkat marifat daripada-Mu saja Tuhan untuk memimpin negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik-baik kami. Sebentar kami juga akan berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, gembala senior kami Pak Niko Nyotora Harjo beserta para wakilnya. Kau berkati juga pendeta Budianto Totong beserta para wakilnya Tuhan. Kau berkati juga gembala di tempat ini Tuhan, Pak Darmayanto perawatan beserta para wakilnya Tuhan. Hikmat marifat hanya daripada-Mu saja Kau berikan bagi mereka, visi misi yang terbaik Tuhan Kau berikan bagi mereka. Berkat-Mu turun atas mereka dan sampai kepada kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik bagi kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik-baik kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin.
mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Oh ya Tuhan, di setiap musim hidup kami, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu,
percaya hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau Bapa yang setia dan mulia. Engkau Bapa kami Tuhan, Engkau Bapa kami yang mulia dan ajaib. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan, Engkau Allah kami. Yesus, kami panggil namamu, Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, berkenan-Mu atas kami, Engkau mulia. Ditinggikan, disembah, Engkau kami sembah, kami puji, hormat pujian atas Engkau Tuhan Yesus. Oh ya ralaba shikara labase, ya ralaba shikara labasando, ya ralaba shikara labara 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 labara. Oh ya ralaba shikara da 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 da. Oh ya ralaba shikara labara 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 labara. Oh ya ralaba shikara labara pa 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 pa. Oh ya ralala la 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 la. Oh ya ralaba shikara labara 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 labara. Oh ya ralaba shikara da 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 da. Oh ya ralaba shikara la pa 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 pa. Ya ralaba shikara da 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 da. Ya ralaba shikara labase, ya ralaba shikara labasando, ya ralaba shikara labara 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 labara. Ya ralaba shikara da 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 da. Yes Jesus, Jesus, Jesus. Kau mau diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau mau rasakan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa Tuhan. Yes, Jesus, Jesus. Sebab Engkau yang terindah dan Engkau yang kudus Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Bapa. Yes Lord. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah seperti-Mu. Yes Lord, yes Lord. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Jemaat Tuhan saja katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami. Dan berseru. Diam di hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami mau rasakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh menyembah meninggikan nama-Mu. Sementara kami akan bersorak, memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik, amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Sama-sama kita katakan. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Jemaat Tuhan bersama-sama tepuk tangan. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur, segala
Sama-sama kita mau katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, oh. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sebab Engkaulah Allah yang besar dan termulia Tuhan. Yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, katakan wuh. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Yes. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yang bersuka cita katakan wuh. Cuma Tuhan katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Sebab Dia Allah yang besar. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Mari angkat tanganmu. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita.
Saudara. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, yaitu persembahan diakonia. Sebelum itu saya ingin menanyakan apakah dari Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Lewi Living World? Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, ada kakak yang ada di tengah. Kami mengundang untuk minggu depan datang kembali beribadah di GBI Lewi Living World. Nah, puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau sungguh luar biasa. Kami boleh bersorak memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Persembahan diakonia ini Tuhan Kau berkati supaya boleh berguna untuk teman-teman kami di luar sana Tuhan. Kau berkati juga tangan-tangan yang memberi, Kau berkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, Kau baik sungguh baik-baik kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. But my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is mighty. The earth will shake. Your praise abounds enough. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every change. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows enough. You're more than enough for me. When the mountains fall and the seas turn strong, but my word stands strong, says the Lord. When the world can't stop, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds enough. More than enough for me. Jesus, you're able to break every change. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy,
bagi nama-Mu Bapa. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kami boleh ada di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur kami boleh hidup, boleh bernafas, boleh bergerak. Semua karena anugerah-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu juga. Terima kasih Bapa. Saat tibanya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang ada. Urapi hamba-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus terus bekerja, berkarya, pribadi lepas pribadi. Urapan-Mu mengalir, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Karena masih suasana Natal dan Tahun Baru, selamat Natal dan selamat Tahun Baru karena masih Januari. Ya, oke. Ya, kita masih dengan tema yang sama selama tahun 2026 Januari ini. Ya, mengenai amanat agung. Ya. The Great Commission. Ya. Jadi selama bulan Januari 2026 Bapak Ibu akan mendengar, jangan bosan-bosan ya. Ya, mendengar kata ini. Ya. Ya. Jadi selama bulan Januari 2026 ini kita akan mendengarkan mengenai amanat agung. Kita akan mendengarkan mengenai bagaimana kita harus bersaksi. Kita akan mendengar bagaimana kita harus berbuah. Baik di keluarga, baik di tetangga, pekerjaan, di mana kita berada. Pancaran kasih Kristus menyertai dalam kehidupan kita. Ya, oke, lanjut Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 19, "Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya. Latar belakang ayat ini adalah setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya. Dan ayat terakhir dari Injil Matius. Ya. Puncak dari seluruh karya Tuhan Yesus juga, ya, dan terjadi di Galilea. Ya, kita tahu bersama Galilea itu adalah pelayanan pertama Tuhan Yesus. Ya, di sini juga Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Ya, sebelum dia naik ke surga. Sama seperti kita, amanat agung ini sebenarnya kata-kata terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, kalau kita misalnya ada orang tua atau orang yang sesuatu berpisah mungkin jauh ya, jedanya terlalu jauh atau berpisah selama-selamanya, dia biasanya akan kasih ya kata-kata terakhir. Ya, jangan begini, harus begini, harus begitu. Saya dulu waktu dari kampung berpisah dari orang tua, ibu saya pesan. Dia cuma pesan satu. Kalau kamu di rantau sudah bekerja, satu pesan, jangan jauh-jauh dari gereja. Cuma itu. Dia bilang, ibu saya bilang, karena di gereja situ, itu ada namanya saling membantu. Tanda kutip ya,
Mungkin bukan materi, tapi saling mendoakan, saling dikuatkan. Di gereja di situ, kamu akan dikuatkan. Itu kata-kata terakhir. Sebelum saya keluar dari rumah untuk bekerja. Pertama kali saya kerja langsung ke Bali soalnya. Jadi jauh, lumayan. Jadi lewat pulau. Nah, itu ibu saya pesan begitu. Sama seperti ini. Ya. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, pesan satu. Tanda garis besarnya, kamu harus menjadi saksi. Kamu harus memberitakan kebenaran. Apa yang kamu sudah terima, kamu harus memberitakan. Mungkin Bapak Ibu tidak berteriak-teriak, ya. Dari keberadaan kita, itu orang senang. Dari keberadaan kita, pancaran kasih Kristus nyata dalam kehidupan kita. Makanya dibilang kita menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Ya. Kita lihat ya, amanat agung itu lahir dari kasih Allah. Ya, kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dunia semakin maju, tapi banyak jiwa semakin jauh daripada Tuhan. Tugas siapa? Ini tugas kita. Karena kita sudah menerima keselamatan itu. Ya. Yang jadi pertanyaannya, banyak orang sudah percaya, sudah menerima keselamatan, tapi diam. Tidak mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tidak mau memberitakan keselamatan yang sudah diterima. Tidak mau menceritakan kabar baik itu kepada orang lain. Ini ada penyebabnya. Ya. Pak, Bu, kalau Tuhan sudah taruhkan dalam kehidupan kita, saya katakan kita jangan egois. Ya, minimal seperti saya bilang, sifat kita itu yang baik. Kalau kita tidak baik, dalam arti tidak menurut firman Tuhan, itu kita tidak beda dengan orang lain. Ya, sama seperti Bapak Ibu temukan, ya. Saya contoh, Bapak Ibu temukan misalnya ada satu obat, ya. Obat ini Bapak Ibu yang temukan sendiri, tapi Bapak Ibu simpan. Enggak mau dibagi ke orang lain. Sama seperti itu. Efeknya ganda. Ya, pertama, karya Bapak Ibu tidak dihargai karena tidak tahu. Yang kedua, Bapak Ibu benefit nggak dapat. Kita lihat di Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak memberitakannya? Pak, Bu, katakanlah dalam diri, inilah aku, utuslah aku, sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa yang memberitakan selain kita-kita ini? Kita-kita yang sudah diselamatkan. Ya, yang pertama, saya cepat ya. Yang pertama, kenapa orang enggan menyaksikan karya Tuhan dalam kehidupan dia? Kenapa orang enggan bersaksi Tuhan Yesus ada dalam kehidupan dia? Kenapa orang enggan menyatakan keselamatan
dia sudah miliki. Ternyata penyebab pertama itu karena takut kepada manusia lebih daripada takut kepada Tuhan. Orang lebih takut manusianya. Ya. Dia takut ditolak, dia takut dicemooh, dia takut dicap fanatik, dan lebih parah lagi, takut kehilangan relasi. Ya. Orang lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Padahal, Pak, Bu, apa yang kita terima sekarang, apa yang kita nikmati sekarang, itu dari Tuhan. Sadar maupun tidak sadar, itu realitanya begitu. Semua yang kita terima, semua itu dari Tuhan. Ya, Amsal 29 ayat 25, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ya. Kisah 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Jelas-jelas firman Tuhan sudah katakan kita harus taat kepada Tuhan daripada manusianya. Manusia, Pak, Bu, hari ini bisa menyenangkan Bapak Ibu. Besok masih bisa. Lusa masih bisa. Seminggu bisa disakitin loh. Dan kalau disakitin, bisa-bisa Bapak Ibu nangis Bombay. Iya, karena manusia itu nggak abadi. Tapi kalau kita turut taat pada Tuhan, itu abadi. Ya, Galati 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adalah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adalah ku coba berkenan kepada manusia, sekiranya aku mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Cuma dua, Pak, Bu, hamba Kristus atau hamba setan. Neraka atau surga. Cuma dua. Tinggal Bapak Ibu pilih. Sudah diselamatkan, mau memberitakan kabar baik itu apa enggak? Ya. Kalau Bapak Ibu ya sampai cuma kenal Tuhan tapi tidak tahu Tuhan, itu nanti Bapak Ibu lebih percaya manusianya. Karena Bapak Ibu cuma kenal Tuhan, tidak sampai dalam hati, tahu sebenarnya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan fokus kepada manusianya nanti. Ya, nggak ada beda Pak, Bu. Setan dan ibu dan kita manusianya. Hanya beda, setan itu nggak taat pada Tuhan. Ya. Coba perhatiin ya. Di Alkitab berapa yang dibilang iblis setan itu? Banyak di Alkitab. Ya. Nama kita ada nggak di Alkitab? Setan, iblis lebih tahu Alkitab daripada kita. Dia tahu, sangat tahu. Nah kita kalau suam-suam kuku di hadapan Tuhan, blas. Akhir-akhir ini Bapak Ibu kalau nggak kuat di dalam rohani, blas. Makanya kita harus takut pada Tuhan daripada manusianya. Ya. Kalau kita takut pada manusia, itu pasti akan kita dijerat. Ya. Kalau kita takut pada Tuhan, itu hidup yang kekal. Nah.
Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Amsal 14 ayat 27. Ya. Seringkali kita takut memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena ada sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan kita. Ya. Coba perhatiin aja ya. Saya katakan ya, saya jujur katakan ya. Kita ini lihat di sosial media lah. Banyak ya, banyak gereja-gereja itu saya katakan ribut. Ya, bukan Tuhannya yang diutamakan. Manusianya, sok pinter, ribut. Coba perhatiin ya, taruh lagi di sosial media, dibaca lagi banyak orang, didengar lagi banyak, dilihat banyak orang. Bukan orang Kristen yang lihat lagi. Gimana kita menjadi berkat? Pagi hari ini, kalau Tuhan sudah taruhkan dalam kehidupan kita keselamatan, mari kita kabar baik itu kasihlah kepada orang lain. Nyatakanlah itu dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, ya. Tidak mengerti Injil dengan jelas. Ya. Ini lebih parah lagi. Orang dia enggan bersaksi, enggan menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan dia karena pengetahuannya kurang. Ya, sekarang di Bapak Ibu tinggal milih. Ya. Milih di sosial media itu banyak tuh. Ya. Banyak sekali pengajaran-pengajaran kekristenan. Banyak sekali pengajaran keselamatan. Tinggal pilih. Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Ya. Percaya Tuhan Yesus tapi tidak bisa menjelaskan Injil. Nah, ini dia. Ya, kita datang gereja, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi ketika orang tanya keselamatan, kita nggak bisa jawab. Karena kita belum mengerti sepenuhnya. Ya, paling gampang, saya kasih tahu pagi hari ini, paling gampang supaya kita mengerti. Satu, baca Alkitab. Itu paling gampang. Bapak Ibu tidak bisa mau ceritakan kepada orang lain kalau Bapak Ibu tidak pernah baca Alkitab. Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan kekristenan itu kalau Bapak Ibu tidak baca Alkitab. Ada malaikat kecil yang lewat. Ya. Ya, kita lihat ya Matius 13 ayat 19. Kepada siapa orang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam orang itu. Firman yang tidak dipahami mudah hilang dan tidak berbuah. Hati-hati. Ya, kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi? Kita diseret si jahat. Kalau sampai sudah diseret si jahat, Pak, Bu, kasihan. Pasti ada yang hancur. Ya. Jadi kita harus mengerti, ya, baca Alkitab. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau telah menolak pengenalan itu, menunjukkan bahwa ketidaktahuan akan firman dan pengenalan akan Allah membawa kehancuran rohani. Jelas Tuhan Yesus bilang, jelas Alkitab bilang, ya, ketidaktahuan kita akan menghancurkan rohani kita. Ya.
Jadi tidak mengerti Injil dengan jelas berarti seseorang belum benar-benar memahami karya keselamatan Kristus. Supaya kita mengenal karya keselamatan Kristus, kita harus mengerti dulu gimana Bapak Ibu mengomong kepada orang lain, tapi Bapak Ibu belum dibekali. Gimana kita harus ngomong kepada banyak orang, tapi kita tidak dibekali hanya setengah-setengah. Ya. Minimal, ya, Bapak Ibu baca Alkitab. Yang kedua, minimal Bapak Ibu, saya kasih tahu pagi hari ini, ikut seminar. Ya, agak mewah dikit ikut seminar, karena ada seminar bayar, ada yang gratis. Ini masalah rohaninya, bukan seminar sekuler ya. Minimal ikut, baru Bapak Ibu bisa ada pengetahuan mengenai Injil. Ya. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, kenyamanan dan kesibukan dunia. Ya, ternyata orang enggan bersaksi, orang enggan untuk menceritakan karya Tuhan dalam kehidupan dia karena dia sudah nyaman dan lebih parah lagi diikat oleh kesibukan dunia. Ya. Fokus kerja. Ya. Orang takut bersaksi karena takut apa? Kehilangan jabatan. Kehilangan bisnis. Yang lebih parah lagi hiburan. Ya kan? Gimana ini mau bersaksi di banyak hiburannya, hiburan dunia. Ya. Dulu waktu saya masih kerja di perusahaan PMA, itu hampir setiap minggu lah, seminggu sekali, 2 kali lah. Itu saya harus entertain. Pak Bu tahu sendiri kalau entertain. Kalau cuma masalah makan, aman. Yang masalahnya yang kita entertain ini, minta yang lain-lain. Nah, kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, kita keseret. Kalau kita nggak kuat, kita ikut dunia. Kasihan kan? Kita sudah mengerti karya keselamatan, tapi akhirnya bablas. Ya. Karena kita udah tahu lah, di dalam entertain itu, nggak semua sih, tapi kebanyakan orang, apalagi yang kita entertain itu bukan anak Tuhan. Ya kalau anak Tuhan sih aman-aman aja sih, paling cuma makan doang. Udah pasti yang lain-lain pasti diikut. Teman-temannya ikut juga. Nah, kalau teman-temannya ikut, masa Bapak Ibu nggak bayar? Ya kan? Kan bayar juga. Ya kan? Kan kita yang entertain. Nah, di mana? Malam kita entertain sampai subuh. Ya kan? Pagi kita ke gereja. Gimana kita mau bertumbuh? Ya. Jadi kenyamanan ini dan kesibukan dunia ini yang membuat kita enggan bersaksi. Ya. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Diikat, diimpit sampai-sampai kita tidak berbuah. Yang paling gampang Pak Bu, kita keluar dari zona nyaman. Ada cool. Nih, mana tuh cool? Kebetulan minggu ketiga nih, minggu cool. Kita cari komunitas, ya. Ya, kita keluar dari zona nyaman kita, ya. Amanat agung kalah oleh amanat kenyamanan. Kita keluar. Bukan kita keluar kerja, kita keluar dari kita rasa nyamannya, ya. Nah, salah satu kita cari komunitas cool. Ya, di cool itu Bapak Ibu akan dikuatkan. Ya. Ada banyak kesaksian-kesaksian, ada banyak mujizat-mujizat terjadi dalam cool. Ya. Dan luar biasanya kalau kita ikut cool juga, satu Pak Bu,
Kita di samping kita dikuatkan, kita ada Rama Tama. Nah, enak tuh. Nah, kita ada Rama Tama, enak. Ya. Kita dengar ya, kesaksian dari KUL. Nah, siang ini ada dari KUL Bukit Sion. Mana tuh Ibu Dian? Ah, iya. Bu, ayo Bu. Ya, kita dengar dari kesaksian ya, kesaksian. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Saya bersyukur karena Tuhan sangat baik dan hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dian, saya seorang ibu, single mother. Suami saya dipanggil Tuhan 12 tahun yang lalu dan saat ini saya hidup bersama dengan putri saya. Dan saya di siang hari ini saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doa tepat pada waktunya dan dengan caranya Tuhan. Saya bergabung di gereja ini di pertengahan tahun 2025. Waktu itu saya bertemu dengan satu orang ibu namanya Ibu Yayu. Lewat Ibu Yayu ini saya diperkenalkan dan diajak KUL. Nah, waktu itu saya belum mau bergabung ya, saya pikir apa ya KUL. Tapi pada Agustus 2025 dan saya waktu itu yakin Bu Yayu tuh tiap minggu ngajak KUL gitu ya. Nah akhirnya Agustus 2025 saya mulai bergabung di KUL. Dalam komunitas ini memang saya menemukan kekuatan gitu. Saya didoakan, dikuatkan. Saya sering sharing sama Gembala KUL bahwa Bu tolong doakan pergumulan saya dan yang saya rindukan untuk ini. Nah saya ingat waktu itu di bulan September dan Oktober, kalau kita semua tahu ya, Bapak Gembala kita mengajak kita untuk menabur bagi pembangunan gereja. Nah, saya sehari-hari berjualan dimsum di gerbang Villa Nusa Indah 5. Saat itu Pak Gembala kita bilang September kita mengumpulkan tiap orang 500.000 dan Oktober 500.000. Nah saya berdoa sama Tuhan waktu mendengar itu saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan tahu kondisi saya tetapi saya yakin, saya beriman, saya percaya bahwa kalau saya dan jemaatmu, umatmu menabur untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan benihnya. Dan saya bilang sama Tuhan gini ya, Tuhan kalau 2 bulan itu bagi kami berdua, saya memang komitmen sama Tuhan. Tuhan saya mau menabur, tapi saya enggak tahu dananya dari mana, benihnya dari mana. Tapi saya tahu semua Tuhan akan siapkan. Dan puji Tuhan, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan saya rindu di bulan Desember 2025 taburan kami untuk pembangunan yang diucapkan Pak Gembala itu selesai. Dan puji Tuhan dengan kebaikan Tuhan selesai itu semua taburan. Terpujilah nama Tuhan. Amen. Dan saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan terima kasih. Saya tidak akan berhenti menabur. Di tahun-tahun berikutnya Tuhan sudah menolong saya. 12 tahun perjalanan membesarkan seorang anak itu bukan hal yang mudah. Tapi saya punya Tuhan, Tuhan yang besar. Dan Bapak Ibu tahu di awal tahun 2026 saya melihat, saya pernah ingat saya berdoa 2023 saya membutuhkan sebuah laptop untuk anak saya sekolah. Saya cuma bilang begini sama Tuhan, saya selalu berdoa spesifik ya, saya bilang Tuhan saya mau laptop ini, warnanya ini, kondisinya begini dan baru, garansi. Nah ya kalau dipikir ya enggak mungkin gitulah, tapi saya percaya begitu. Nah tanggal 7 Januari seorang teman saya waktu SD dia bilang sama saya begini, Dian ada satu orang yang mau memberikan laptop itu untuk anak kamu sekolah. Bapak Ibu bayangkan 2 tahun 2023 saya berdoa, di Januari 2026 saya
kaget gitu kan. Saya pikir beneran atau enggak. Terus saya tanya teman-teman saya, ini hoax atau saya harus mengangsur bayar laptop ini. Tapi dia bilang tidak Dian, ini gratis. Jadi saya pikir kalau Bapak Ibu mendengar berita seperti itu, ada yang mau kasih barang yang baru, ya pastinya kita berpikir ya. Tapi saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya ingat 2023 saya berdoa, tetapi saya ingat Tuhan bahwa saya pegang janji Tuhan, memang Tuhan akan menyediakannya. Nah Bapak Ibu tahu, saya nunggulah 1 minggu kemudian di tanggal 14 Januari saat saya pulang menjemput anak saya sekolah, datang kurir ke rumah. Bu, ada paket untuk ibu. Saya lihat di packing kayu, saya pikir apa ini Tuhan, jadi kayak bentuk-bentuknya ya seperti itulah. Tapi saya enggak berani berharap juga waktu itu. Nah terus saya bilang sama anak saya, sebelum kita buka paket ini nak, kita berdoa supaya sesuai dengan kerinduan kita. Nah waktu kami buka, Bapak Ibu benar, itu ada laptop yang baru, dan bergaransi, masih baru buka bungkus. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang anak saya, itulah Tuhan, Tuhan yang dahsyat. Saya bersyukur ya, karena ada satu ayat firman Tuhan yang menguatkan saya, dan saya yakin kita semua pasti diberkati juga lewat firman Tuhan ini. Dari Matius 21 ayat 22, firman Tuhan berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh keyakinan, kamu akan menerimanya. Kita tidak tahu pergumulan kita sekarang ini apa, tetapi saya amini bahwa firman Tuhan ini, apapun yang kita minta dengan penuh keyakinan, kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan hari ini kami bersuka cita karena doa di tahun 2023 sudah Tuhan jawab. Masih banyak doa, pergumulan kita semua. Ayo, saya mengajak kita semua, ayo kita bertumbuh di Cool, kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan Tuhan pasti akan menjawab doa tepat pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dian. Satu kunci kata dari Ibu Dian, Tuhan tidak pernah berutang. Ya. Dia akan tepati janjinya. Ya. Oke, yang keempat. Next saja, next. Yang keempat, ya. Kenapa orang enggan menceritakan kebenaran firman Tuhan? Kenapa orang enggan menyaksikan karya keselamatan dalam kehidupan dia? Karena doanya belum dijawab. Saya kasih contoh ya, gini. Ada orang, Pak, Bu, nanti aja doa saya udah dijawab, baru saya bersaksi. Doa saya belum dijawab aja, saya masih masalah, saya ada trauma, saya mau bersaksi apa? Padahal sebenarnya Pak, Bu, saya kasih tahu pagi hari ini. Ya. Di Matius 28 ayat 16 sampai 17 ya. Balik lagi yang perikop pertama ya. Sebenarnya murid-muridnya ini sebenarnya masih trauma. Ya. Trauma karena kenapa? Mereka melihat, menyaksikan Tuhan Yesus disalibkan. Walaupun sudah bangkit, tapi traumanya itu mereka masih mengalami. Buktinya di ayat 16 ya. Dan ke-11 muridnya berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mereka sudah lihat Tuhan sudah bangkit, tapi mereka masih ragu. Pak, Bu, jangan tunggu doa kita dijawab baru kita bersaksi. Jangan tunggu doa kita dijawab baru hidup kita ini berubah. Saudara harus berpikir, hari ini kalau doa saya belum dijawab, hari ini juga saya akan bersaksi
besok doa saya belum dijawab, besok juga saya akan harus bersaksi. Lusa belum dijawab, lusa juga saya harus bersaksi. Pak, Bu, harus konsisten. Tuhan butuh konsistensi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita konsisten, kita akan melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bisnis Bapak Ibu akan diberkati, kesehatan akan diberkati, keluarga akan diberkati. Kalau kita konsisten bersama dengan Tuhan. Ya, kita lihat ya, keselamatan bukan untuk disimpan, tetapi untuk dibagikan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi juga jiwa-jiwa. Ya, contoh lagi ya, kita lihat di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Saya singkatnya karena waktu saya tinggal dikit. Paulus ya, ada sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan dia, tapi tetap dia terus berkarya, tetap dia memberitakan, tetap taat di hadapan Tuhan. Kita tahu perjanjian baru rata-rata ditulis oleh Paulus. Ya, tetap dia berkarya bersama dengan Tuhan. Walaupun doanya belum dijawab. Jangan ragu. Doa ragu sama dengan tidak melihat jawaban, sama dengan kehilangan keberanian bersaksi. Kita lihat contoh ya. Di next. Mungkin kenal ini ya. Stephen William Hawking. Ya. Ini singkat ya. Umur 21 tahun dia mengidap penyakit ALS. Ya, itu penyakit itu masuk ke dalam motorik saraf motorik ya yang menyebabkan kelumpuhan progresif. Ya, jadi pelan-pelan. Nah, sampai satu ketika dokternya bilang gini ke dia. Umur kamu tinggal beberapa tahun. Ya. Apa yang terjadi? Dia tetap percaya. Dia tetap berkarya sesuai dengan talenta yang Tuhan kasih. Ya. Dia tidak putus asa. Ya. Walaupun dia bahkan kemampuan berbicaranya, bahkan bergerak, berkomunikasi harus pakai alat bantu. Baik kursi roda, berbicara dengan basis komputer, karena dia nggak bisa apa-apa. Tapi tetap dia berkarya, dia tidak putus asa. Ya, tetap dia tahu selama Tuhan kasih kesempatan dalam kehidupan dia, karya itu tidak berhenti. Tetap dia bekerja, tetap bekerja, tetap bekerja. Ya, sampai ada satu yang dia kata-kata yang dia bilang, ya. Pengharapan tidak boleh mati meski tubuh melemah. Ya, Pak, Bu, mungkin hari ini kita belum lihat jawaban doa kita. Mungkin kita ada masa lalu kita, trauma masa lalu. Pada siang hari ini, Tuhan ingatkan kita. Kalau Tuhan sudah selamatkan kehidupan pribadi lepas pribadi, kita harus berbagi juga kepada orang lain. Baik di dalam keluarga, baik dalam tetangga, komunitas kita, pekerjaan kita. Di mana Tuhan percayakan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan tutup keselamatan itu khusus untuk diri sendiri. Tapi bagilah kepada banyak orang. Masih banyak tangan-tangan yang membutuhkan. Siapa yang harus menceritakan ini selain kita-kita ini yang sudah diselamatkan. Mari pemain musik. Haleluya Yesus. Ada 4 faktor yang orang enggan bersaksi ya. Amanat agung. Yang pertama, takut kepada manusia lebih daripada takut kepada Tuhan. Yang kedua, tidak mengerti Injil dengan jelas. Yang ketiga, kenyamanan dan kesibukan dunia. Yang keempat, doa belum dijawab. Haleluya Yesus. Mari kita sikap kita harus benar di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus.
Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Nyanyi dengan iman Bapak. Melewati tangisan, rasa sesak di dada. Amin Tuhan. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Jiwa Katakanlah jiwaku bertanya di hadapan Tuhan. apakah masih ada harapan? Melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku Yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. jemaat katakan, Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. amin Tuhan, ini doa kami di hadapan Tuhan. Walaupun masalah Haleluya, Yesus. Amin Tuhan, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku.
mengucap syukur Tuhan, Kau Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa. Kau boleh mendengarkan sebagian daripada sharing firman-Mu Tuhan. Kau berkati firman-Mu ini Tuhan, supaya boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Kau berkati juga Pastor Terry Tuhan yang sudah memberikan sharing firman-Mu. Kau berkati dalam pekerjaan usahanya, Kau buat berhasil dan beruntung. Kau yang jaga kesehatannya Tuhan dan keluarganya juga. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik bagi kami. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati persembahan ini, supaya boleh berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kau yang berkati tangan-tangan yang memberi, Kau berkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memberikan persembahan, sambil persembahan dijalankan kita akan menyaksikan Lewi News. Silakan memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tema gereja kita bulan ini adalah The Year of the Great Commission, Tahun Amanat Agung. Berikut info kegiatan GBI Lewi 1 minggu ke depan. Ibadah Healing Blessing dengan tema Pengurapan untuk Blessing, Kamis 22 Januari 2026, pukul 7 malam bertempat di Lewi Hall Living World lantai 3. Kami mengajak semua jemaat untuk datang bersama-sama menerima lawatan kesembuhan dan berkat Tuhan dalam acara ini. Info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Michael Luhulima di nomor yang tertera di layar ini. Baptisan air GBI Lewi, Sabtu 24 Januari 2026, pukul 13.30 hingga selesai, bertempat di GBI Lewi Newton, Ruko Newton Square, Blok U18 nomor 15 hingga 17, Legenda Wisata Cibubur. Info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Riki Sirait di nomor yang tertera di layar ini. Doa pengerja gabungan GBI Lewi, Sabtu 24 Januari 2026, pukul 10 pagi bertempat di GBI Lewi Living World Kota Wisata. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat GBI Lewi di nomor yang tertera di layar ini. Tim Praise and Worship GBI Lewi membuka audisi bagi saudara-saudari yang mempunyai talenta di bidang musik dan vokal yang diadakan Minggu 25 Januari 2026 pukul 1 siang bertempat di GBI Lewi Newton. Info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Hari dan Joy di nomor yang tertera di layar ini. Kul Umas GBI Lewi, Kamis 22 Januari 2026, pukul 16 sampai 17 sore via Zoom, dengan pembicara PS Lambok Ambarita. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Fani di nomor yang tertera di layar ini. Puji syukur kami ucapkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita atas berlangsungnya Natal WBI Lewi pada tanggal 13 Desember 2025 di Taman Bizantium Legenda Wisata bersama anak-anak Panti Asuhan Holy Angel. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua wanita dan guru sekolah minggu yang terlibat dalam acara ini, serta para donatur yang telah mendukung pelayanan Natal WBI ini dan telah menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Segera dibuka kelas BPN GBI Lewi via Zoom untuk pasangan yang menikah pada periode Juli sampai November 2026. Pendaftaran paling lambat 28 Februari 2026. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Egi di nomor yang tertera di layar ini. Seluruh pelayanan jemaat seperti pelayanan doa, konseling, baptisan air, penyerahan anak, kematian, kunjungan, dan pelayanan lainnya tidak dikenakan biaya apapun. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat GBI Lewi di nomor yang tertera di layar ini. Sampai bertemu dalam Lewi News minggu depan. Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Let our King be lifted
Tuhan. Mari kita angkat tangan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus jemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih, ibadah selesai, silakan ambil saat teduh. Bapak Ibu Saudara boleh mengambil satu sejenak.